Marcella, kita Kenapa, sudah Sa? ada di minggu kedua Dua bulan Desember. Benar. Wah, Uh. Kak Marcella tahu nggak? Apa tuh? Kak Nia waktu di jalan sering banget dengar ada lagu-lagu Natal. Natal. Iya, banyak banget lagu Natalnya. Wah. Dan ternyata tidak terasa Natal sudah semakin dekat. Semakin dekat. Wah, Kak Nia so excited karena tidak lama lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama Yes. atau kelahiran Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Nah, dan sekarang kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu kita harus buka dulu dengan doa. Adik-adik di rumah, ayo sikap berdoanya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, kasih-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Saat ini kami mau memuliakan, memuji, menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini berjalan dengan segala baik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Adik-adik di rumah siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Siap. Mari kita nyanyi sama-sama. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Haleluya. Haleluya. Oke, adik-adik, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, siapkan hati yang terbaik buat kita menyembah Tuhan. Mari sama-sama menyanyi Roh Kudus yang manis.
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik lebih lagi sungguh-sungguh. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Mari adik-adik kita sama-sama menyembah Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang Hanya setia. bagimu. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau
Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di saat ini Tuhan, kami sudah selesai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Ya Bapa, saat ini kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Engkau memberkati setiap kami, agar kami anak-anak bisa duduk tenang, duduk manis, dan bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, menjamah setiap hati kami, dan biarlah Engkau bicara setiap kami Bapa. Dan inilah doa kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada seorang buta sedang berjalan dengan tongkatnya di malam hari. Tangan kanannya memegang tongkat, sementara tangan kirinya membawa senter. Pemandangan ini mengherankan bagi seorang yang kebetulan melihatnya. Karena penasaran, wanita itu bertanya, Kenapa Anda berjalan bawa senter? Oh, ini sebagai penerangan. Bukannya Anda buta dan tidak bisa melihat walaupun bawa penerangan? Meski saya tidak bisa melihat, orang lain melihatnya. Selain membuat jalan ini menjadi terang, hal ini juga menghindarkan orang lain untuk tidak menabrak saya. Shalom Kids! Wow, luar biasa ya. Tak terasa kita sudah berada di minggu kedua di bulan Desember. Nah, Kak Nia sama Kak Sela, tadi adik-adik itu mereka sudah memuji Tuhan, sudah menyanyi dengan sorak-sorai. Dan sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, apakah kalian sudah siap? Siap dong. Ya, pasti adik-adik yang di rumah juga pasti sudah siap. Ayo sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan, tadi adik-adik sudah melihat satu kisah di mana ada satu orang buta. Ketika dia berjalan, dia membawa penerang, yaitu senter, padahal dia buta. Nah, kemudian dari kisah tadi itu ada seseorang yang ada bingung, dia sangat bingung, kok orang buta ini jalan udah buta nggak bisa lihat, ngapain dia harus bawa senter? Nah, dan sangat luar biasa sekali jawaban dari orang buta ini bahwa memang benar dia buta. Tetapi lewat alat penerang yang dia bawa, senter itu yang mengeluarkan cahaya, itu bisa menerangi jalan yang dia lewati, bahkan menerangi orang-orang di sekitarnya. Sehingga tadi si orang buta bilang bahwa ketika orang lain melihat terang itu, orang lain itu tidak akan menabrak dia. Dan ternyata senter itu, cahaya itu juga berguna bagi orang lain. Luar biasa ya. Sedangkan orang buta itu dia bisa memancarkan terang lewat senter itu. Bagaimana dengan kita yang secara mata kita tidak buta? Tetapi biarlah kita harus menjadi anak-anak yang memberikan terang juga di sekeliling kita, memberikan terang kepada orang lain. Seperti tema kita di bulan Desember ini, Be the Light. Kita harus jadi anak-anak terang, kita harus jadi pembawa terang. Nah, sekarang Kak Santi ajak, ayo kita buka sama-sama firman Tuhan terdapat di dalam Efesus pasal 5 ayat 8. Ayo adik-adik yang di rumah, kita buka bersama-sama Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Kak Santi baca ya, bunyi firman Tuhan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan.
Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, firman Tuhan berkata bahwa sekarang saat ini kamu adalah terang di dalam Tuhan. Adik-adik harus percaya bahwa kita ini anak-anak terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, bagaimana sih atau kenapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang? Nah, kalau kita hidup sebagai anak-anak terang, kita adalah orang-orang yang memancarkan terang kasih Kristus dalam setiap kesempatan. Misalnya, kesempatan itu di mana saja, ketika kita di rumah, kita bersama dengan keluarga kita harus jadi anak-anak terang. Ketika kita di sekolah nantinya, kalau adik-adik sudah bisa bersekolah secara onsite, adik-adik harus juga jadi terang terhadap teman-teman. Ketika kita di gereja, kita juga harus jadi anak-anak terang atau anak-anak yang hidup di dalam terang. Nah, bagaimana cara supaya kita hidup sebagai anak-anak terang? Yang pertama Kak Santi kasih tahu, kita harus menjaga mata kita. Jadi hal yang pertama, supaya kita hidup menjadi anak-anak terang, kita harus jaga mata kita. Ayo kita buka sama-sama di dalam Matius pasal 6 ayat 22 sampai 23. Firman Tuhan berkata seperti ini. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, jadi kita harus menjaga mata kita. Firman Tuhan sudah berkata, mata ini adalah pelita tubuh. Pelita berarti mata ini adalah penerang tubuh kita. Ayo adik-adik di rumah, kita harus jaga mata kita. Seperti ada pujian yang berkata seperti ini. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Nah, adik-adik, hal yang pertama kita harus jaga mata kita. Nah, supaya apa? Kadang mata ini merupakan pelita. Kalau kita tidak jaga mata kita, itu bisa berbuat dosa. Nah, kita tidak boleh melihat hal-hal yang tidak baik. Melihat video yang tidak baik, melihat gambar yang tidak baik, itu semua berawal dari mata. Karena ada satu firman Tuhan lagi, Kak Santi baca ya, dalam Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Wow, ternyata mata ini sangat penting karena ini adalah merupakan
pintu masuk. Kita yang harus pilih, kita yang harus memilih. Apakah kita akan menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang baik atau melihat hal-hal yang tidak baik? Kalau kita melihat hal-hal yang tidak baik, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi gelap. Tetapi jika kita melihat, mata ini melihat hal-hal yang baik, maka seluruh tubuh kita ini akan menjadi terang. Kita akan tahu tentang kebenaran dan terang itu. Hal yang pertama, bagaimana supaya kita hidup menjadi anak-anak terang? Kita harus jaga mata kita. Terus yang kedua, kalau kita ingin hidup sebagai anak-anak terang, kita harus menjaga hati kita. Ayo sama-sama katakan dengan Kak Santi, harus jaga hati kita. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, di situ dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, hal yang kedua adalah kita harus jaga hati ini. Karena hati ini adalah pusat kehidupan. Seperti ada lagu yang berkata seperti ini. Jagalah hatimu terhadap dosa, lakukan yang terbaik senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Yang pegang tanganku agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada, harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Ayo, mari kita jaga hati kita terhadap dosa, adik-adik. Kak Santi, Ya? kenapa kita harus menjaga hati kita? Ya, kenapa kita harus jaga hati kita? Pertanyaan yang luar biasa. Karena dari dalam hati kita ini timbul bermacam-macam kejahatan. Yuk kita baca ya. Di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai 22. Markus 7 ayat 21 sampai 22, Kak Santi baca. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Nah, penting sekali kita jaga hati kita. Karena ternyata di dalam hati kita ini bisa menyimpan dosa. Seperti pikiran jahat. Mungkin adik-adik kadang kita itu pikiran kita ini selalu memikirkan yang jahat atau perbuatan yang tidak baik. Iri hati. Apalagi yang tadi mencuri yang bukan milik kita. Suka ngambil uang mama kalau mama simpan. Misalnya kita mau ke warung atau mau ke toko mau beli apa gitu, snack, kue, kita mencuri. Itu tidak baik adik-adik. Dan banyak hal yang tadi firman Tuhan sudah katakan. Dan itu semua itu sumbernya dari dalam hati. Kalau kita mau hidup sebagai anak-anak terang, harus jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena hati ini pusat kehidupan. Kalau adik-adik tidak jaga hati kita, kita akan mengalami kehidupan yang gelap. Nah, jadi firman Tuhan mengajak kepada kita, ayo
kita jaga hati kita. Dan yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita menjadi anak-anak terang atau hidup sebagai anak-anak terang, yaitu kita menjaga pendengaran kita atau telinga kita. Ayo kita baca lagi firman Tuhan di dalam Matius pasal 7 ayat 24. Matius 7 ayat 24 firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Nah, yang terakhir, kita harus menjaga telinga kita, menjaga pendengaran kita. Nah, biarlah adik-adik, bahkan kita semua, kita belajar mendengar hal-hal yang baik. Bahkan firman Tuhan bilang, mendengar perkataanku. Latih telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan baik yang masuk ke dalam telinga kita. Dan kita menutup telinga kita untuk mendengar perkataan-perkataan yang buruk, yang negatif, yang bisa masuk ke dalam telinga kita, pendengaran kita. Karena itu nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi mata kita, mempengaruhi hati kita, mempengaruhi pendengaran kita. Nah, jadi pesan firman Tuhan hari ini, adik-adik bahkan kita semua harus ingat bahwa menjadi terang itu kita harus menjaga mata kita. Mata ini adalah pelita. Semua kita lihat lewat mata. Kita melihat gedung-gedung, kita melihat pohon, kita melihat pelangi, semua itu ada di mata. Bahkan lewat mata kita bisa melihat hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik. Selain mata, jaga hati. Ingat ya, hati ini penting, sumber kehidupan. Setelah kita menjaga hati, kita jaga telinga kita, pendengaran kita. Ketika kita menjaga 3 hal ini, kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi anak-anak terang, anak-anak yang hidup di dalam terang. Bahkan bukan hanya hidup di dalam terang, tetapi kita bisa membagikan terang itu kepada orang lain. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa, buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, untuk kami belajar, untuk kami bisa menjadi anak-anak terang, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang hidup di dalam terang. Mampukan kami Tuhan, biar kami bisa menjadi berkat, bukan hanya terhadap diri kami sendiri, tetapi biarlah kami menjadi berkat bagi orang lain, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang kami dengar itu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Dan namun setiap firman yang sudah kami dengar Tuhan, itu akan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, ini doa kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai, tadi kita sudah berdoa, dan saatnya kita akan menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Ayo sekali lagi kita tutup mata, dan kita bisa buka tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus akan senantiasa memberkati kita, menyertai kita, dan melindungi kita kemanapun kita berada. Serta Tuhan Yesus akan memberikan kita sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, ibadah kita sudah selesai. Kak Santi dan Kak Nia, Kak Marcella mengucapkan selamat hari Minggu. God bless you. Piu, 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 piu. Dah.